Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harsun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo hari ini, hari Rabu tanggal 17 September 2025 melantik beberapa orang menteri, kepala badan dan lembaga, serta wakil menteri dan wakil kepala badan. Ada 11 orang yang dilantik nih, pejabat tinggi negara nih ya. Jumlah dan nama serta jabatannya itu yang menjadi kejutan tersendiri. Sebab publik hanya menduga atau berharap bahwa Presiden Prabowo hari ini akan mengumumkan dan melantik dua orang menteri, yakni Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari 5 orang menteri yang direshuffle pekan lalu, Prabowo itu kan baru mengisi 3 pos kementerian, ya, 2 kementerian yang lainnya dibiarkan kosong. Yang diisi kemarin itu adalah Kementerian Keuangan dari sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudi Sadewa, kemudian Menteri Perlindungan Tenaga Migran ini dari Abdul Kadir Karding ke politisi Partai Golkar Muhtarudin, dan Menteri Koperasi dari Budi Ari, ini Ketua Umum Projo, ke politisi Partai Gerindra Ferry Yuliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Jadi yang tersisa belum terisi adalah Menko Polkam yang ditinggalkan oleh Budi Gunawan dan Menpora yang ditinggalkan oleh Dito Aryo Tejo. Ini yang paling banyak menjadi spekulasi itu adalah siapa yang akan menjadi Menko Polkam. Ini kan jabatan yang sangat strategis. Kalau Menpora ya ini nggak terlalu jadi rebutan, banyak yang berminat tapi tentu tidak seprestisius jabatan sebagai Menko Polkam. Nama-nama seperti Gatot Nurmantio, kemudian juga bahkan Tito Karnavian dan Syafri Samsudin yang sekarang Menteri ad interim, Menko ad interim, Menko Polkam ad interim disebut-sebut akan dilantik menjadi Menko-nya. Tapi sejak kemarin sore itu sudah beredar nama yang santer disebut, namanya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Cahniago. Sementara nama Menpora itu nggak banyak yang sebut siapa yang akan mengisinya. Dan memang tadi malam kemudian beredar nama yang akan menjadi Menpora itu adalah Erick Thohir. Ini tentu kejutan tersendiri karena seperti saya sebut, dia dari Menteri Negara BUMN yang sangat berkuasa, itu menguasai triliunan aset BUMN. Tiba-tiba kemudian dia turun pangkat ini menjadi Menpora yang justru dia harus banyak putar otak untuk cari duit ini, membiayai olahraga. Jadi itu yang sedikit mengejutkan soal Erick Thohir itu. Namun kejutan yang terjadi itu ketika pejabat dari Kementerian Sekretaris Negara membacakan SK nama-nama yang diberhentikan dan nama-nama pejabat yang dilantik. Ada 11 nama yang dilantik dalam jabatan yang baru. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya, serta pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. 4. Anto M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 5. 3.
mengangkat masing-masing: 1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 2. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3. Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. 4. Nani Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 5. Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Nah, yang paling banyak disoroti itu pertama adalah masuknya atau promosinya Muhammad Kodari dari Wakil Kepala Staf Presiden menjadi Kepala Staf Presiden, menggantikan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto. Dan kemudian dicopotnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Presidential Communication Office, yang digantikan oleh Angga Raka Prabowo. Nah, netizen itu rupanya mengidentifikasi keduanya itu adalah Termul alias Ternak Mulyono. Jadi kalau tadi saya pakai judul Termul keluar, Termul masuk, itu istilah dari netizen ya, bukan dari saya. Di konten saya banyak sekali yang mengomentari Kodari ini ya. Dan rata-rata mereka menyayangkan kenapa Pak Prabowo masih memakai orang seperti Kodari, bahkan ini dipromosikan gitu. Misalnya ini Ed Johnson 7J7D. Percayalah Kodari sumpahnya palsu. Ini ada yang, aduh sebenarnya nggak enak dibacain ini. Tapi dia nulis ini, sangat jijik melihat Kodari Pak Presiden. Bukan pilihan rakyat, bukan aspirasi rakyat. Ini kata Dina Mulyanto. Ini kemudian ada Ed Sukasa Kasa 4472. Dia menulis begini. Bowo punya kesempatan membersihkan Termul, malah memberi jabatan ke Termul Kodari. Kabinet gagal. Ini ada Ed Safa 0127. Wah ini kalimatnya kurang ini, dibilang Modari dapat jatah. Kemudian Ed Dava Aditya itu kemudian ini dia menyebutkan Kodari perlu dinempelkan. Ini negara besar, jangan diisi Termul. Kemudian ada juga Ed Sufyan Sauri 4469 malah jadi ke ASP. Aduh, banyak rakyat yang nggak setuju. Kemudian ada Suganda Ganda 9975, Kodari dosamu pada mayoritas rakyat Indonesia sangat merekayasa Pilpres 2024. Ini banyak sekali komentar soal Kodari ya, Anda baca sendiri deh. Saya kadang-kadang nggak tega kalau baca komentar-komentar semacam itu. Tapi dari situ itu terlihat sekali bahwa ya Pak, ini banyak sekali loh Pak Prabowo yang kecewa karena momen ini rupanya sangat mood publik itu menginginkan setiap kali ada reshuffle ya harusnya dibersihkan orang-orangnya Pak Jokowi tadi yang disebut sebagai Mulyono itu. Nah, misalnya kalau seperti pencopotan Hasan Nasbi pasti banyak yang setuju. Tapi begitu Hasan Nasbi dicopot tapi yang masuk malah Kodari dan dipromosikan, ini kan jabatan KSP ini walaupun tidak seprestisius menteri tapi ini kan selevel ya dengan menteri ya. Ini pasti banyak yang kecewa gitu. Kodari ini adalah pendukung garis keras Jokowi, bahkan dia juga salah satu pendukung gerakan 3 periode. Itu yang kemudian orang banyak mempertanyakan validitas survei-surveinya karena dia memang terlihat sangat berpihak kepada keluarga Jokowi. Ini bukan kenapa saya sebut keluarga Jokowi, karena dia pendukung Jokowi dan juga pendukungnya Gibran gitu ya. Nah ini setelah dia menyatakan dia mendukung 3 periode itu kan kemudian dia melakukan manuver ya pada bulan Juni 2012. Dia itu bahkan membuat Seknas, Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo. Jadi dia berusaha memasangkan Jokowi dengan Prabowo pada Pilpres 2024 dan menurut dia kalau Jokowi itu bisa dipasangkan dengan Prabowo selain bisa mengakhiri pembelahan gitu menurut dia itu juga langsung itu satu putaran udah beres itu. Bahkan mungkin nggak perlu ada pemilu, langsung terpilih ini pasangan Jokowi Prabowo. Dan kemudian setelah ini gagal, gerakan ini kan banyak ditolak ya karena Jokowi sendiri kan akhirnya gagal untuk maju 3 periode, apalagi berpasangan dengan Prabowo, karena PDIP sendiri kan kemudian menolak dengan keras niat Jokowi untuk maju 3 periode. Dan akhirnya seperti kita ketahui Jokowi berpisah jalan, dia mengusung Prabowo yang dipasangkannya dengan Gibran. Dan Kodari tentu saja pada Pilpres 2024 dia menjadi pendukung garis keras Prabowo Gibran. Tapi ini kelihatannya khususnya Gibran gitu. Setelah pasangan Prabowo Gibran terpilih,
menjadi presiden dan dilantik, Kodari dapat jatah yang mantap ini, dia sebagai wakil KSP, dan tidak hanya sampai di situ, dia kemudian juga diganjar dengan jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Hulu ini, bersama dengan Denny JA, sesama lembaga pemilik lembaga survei. Kalau Denny JA menjadi komisaris utamanya ya. Ini salah satu perusahaan di Pertamina yang paling menguntungkan. Nah, itu profilnya Kodari yang disebut juga Termul tadi, oleh Termul yang dipromosikan oleh Prabowo. Sementara Hasan Nasbi ini juga, kalau ini lebih lebih dahsyat lagi, dia dikenal sebagai Jokower. Tapi memang agak beda dengan Kodari. Kalau Kodari nggak pernah nyinyir ini dengan Prabowo. Yang ini Hasan Nasbi itu dikenal sangat nyinyir kepada Prabowo pada waktu masih menjadi rivalnya Pak Jokowi. Bahkan banyak yang menyamakan dia ini sekelasnya dengan Fufu Fafa. Tapi sebenarnya saya lihat ya kadarnya di bawah Fufu Fafa. Tapi memang nggak salah kalau dia dianggap sangat nyinyir ya. Namun kemudian setelah akhirnya Prabowo itu berpasangan dengan Gibran Rakabuming, dia bergabung menjadi pendukung Prabowo Gibran. Dan yang sangat menarik itu dia dilantik oleh Jokowi. Itu 2 bulan sebelum Jokowi lengser, yakni pada bulan Agustus 2024. Ini dia dilantik menjadi kepala PCO, ya, kepala kantor komunikasi presiden, sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh Jokowi di saat akhir masa jabatan Jokowi. Ini kan kelihatan sekali kalau dia dipaksakan supaya dia mendapat jabatan sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Kan nggak boleh mestinya seorang presiden yang sudah mau meninggalkan jabatannya tinggal 2 bulan, tapi kemudian mengambil langkah strategis membentuk nomenklatur baru di pemerintahan. Tapi kemudian ketika Prabowo dilantik menjadi presiden, ini Hasan Nasbi tetap dilantik kembali oleh Prabowo sebagai kepala PCO ini bersama dengan anggota kabinet pada bulan Oktober 2024 lalu. Namun yang secara mengejutkan pada bulan April tahun 2025 itu Hasan Nasbi mengundurkan diri sebagai kepala PCO. Ini sebenarnya sudah bisa diduga karena ya memang nggak ada chemistry antara Hasan Nasbi dengan Presiden Prabowo ini. Padahal sebagai seorang kepala PCO kan dia harusnya bonding ya. Dia tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan dari Presiden Prabowo, apalagi kunjungan-kunjungan ke luar negeri dia juga tidak pernah diajak ikut serta. Nah, tapi pengunduran dirinya itu kan kemudian ditolak oleh Prabowo dan dia kembali menjabat. Nah, sekarang ini rupanya setelah menjabat beberapa bulan dia diganti oleh Angga Raka Prabowo. Angga Raka Prabowo ini sebelumnya adalah Wakil Menteri Komdiji, dan ini berarti dia promosi, dan ini dikenal sebagai loyalisnya Prabowo. Ini bagian keluarga besar anak-anak muda yang selama ini ada di sekitar Prabowo di Hambalang dan juga di Kertanegara. Jadi inilah yang pertama kali disebut yang oleh netizen Termul keluar, Termul masuk di kabinetnya Prabowo, yakni Hasan Nasbi keluar, out, diganti, sementara Kodari promosi. Tapi di luar apa? Di luar itu ya, di luar kedua orang ini yang juga diidentifikasi oleh para netizen sebagai Termul itu ya Erick Thohir. Kenapa? Karena Erick Thohir ini di eranya Jokowi itu memang dia menjadi apa? Punya peran penting, tidak hanya di dalam urusan kenegaraan tapi juga urusan personal, karena dia ini pada waktu Jokowi punya mantu ya, pada Kaisang pada waktu itu yang berlangsung di Solo itu kan dia yang menjadi ketua panitianya ya, Erick Thohir, dan dia katanya sudah menganggap Kaisang itu sebagai keponakannya sendiri gitu. Nah, tapi rupanya di eranya Prabowo ini Erick mulai tersingkir, dan Kementerian BUMN itu sekarang ini kan walaupun namanya BUMN tapi mereka tidak boleh lagi ngurusi BUMN karena diambil alih semua oleh Danantara. Bahkan sampai soal penunjukan komisaris pun itu ROPS dan sebagainya itu tidak boleh di Kementerian BUMN yang mengurusi, itu sudah menjadi tanggung jawab dari Danantara. Jadi ya memang Erick Thohir itu jabatannya keren sebagai Menteri BUMN tapi dia nggak punya peran apa-apa. Nah, kalau kemudian sekarang dia turunkan, dia masuk ke dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga, ya ini berarti dia hanya dicopot dari Menteri BUMN dan kemudian diturunkan grade-nya menjadi Menpora. Ya jelas, tapi bagi Erick Thohir itu sangat mengecewakan ini, tapi tetap lumayan lah masih ada dalam kabinet. Nah, biasanya kan orang-orang yang kalau dicopot dari kabinet, apalagi kemudian banyak kasus, mulai itu aparat bertindak ya, aparat penegak hukum bertindak. Tapi kalau masih ada penyabatan, ya masih aman-aman saja. Ini orang seperti Budi Ari misalnya, ini oleh netizen ditunggu-tunggu nih.
kapan aparat penegak hukum bergerak setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Koperasi. Jadi Erick Thohir sekarang masih jadi pejabat negara, insya Allah masih aman lah ya, kalau toh ada kasus-kasus seperti itu ya. Di luar ada banyaknya termul masuk dan termul keluar tadi. Kalau kita lihat nama-namanya sesungguhnya Prabowo itu memperkuat basis loyalisnya di kabinet. Misalnya tadi yang disebut nama Jamari Caniago. Jamari Caniago ini adalah senior dari Prabowo di Akademi Militer, di Akabri ya, kalau dulu sebutannya. Karena Jamari ini adalah lulusan Akabri 1971, sementara Prabowo itu di Akabri, lulusan Akabri 1974. Dan mereka ini sama-sama pernah di kesatuan yang sama. Kalau Prabowo sebenarnya basicnya adalah Kopassus, tapi kan kemudian dia sempat dipindahkan ke Kostrad dan dia di situ bertemu dengan Jamari Caniago. Sama-sama menjadi komandan batalion, yakni Jamari Caniago di batalion 330 Kostrad. Sementara kalau Prabowo adalah batalion 328. Mereka sama-sama pernah beroperasi di Timur Timur gitu. Jadi hubungannya sangat dekat. Dan sekarang ini Jamari Caniago kendati pada waktu Prabowo dipecat dulu dia termasuk anggota Dewan Kehormatan Perwira, tapi dia sekarang bergabung dengan Partai Gerindra. Jadi dia adalah orang Gerindra. Anggaraka seperti saya sebutkan tadi yang sekarang dipromosikan menjadi kepala PCO, ini jelas 100%, 24 karat orangnya Prabowo Subianto. Dan ini kalau Anggaraka yang menjadi kepala PCO saya kira lebih pas karena pasti dia ada bondingnya dengan Prabowo. Dengan begitu nantinya kalau ada pernyataan-pernyataan dari PCO kita bisa jamin itu pasti sesuai dengan pernyataan dari Prabowo. Tapi kalau di zamannya Hasan Nasbi kita perlu pertanyakan kalau wartawan misalnya nyebut Istana menyatakan dan itu mengutip Hasan Nasbi, kita nggak yakin bahwa itu pernyataan dari Prabowo. Tapi kalau Anggaraka saya kira dia akan memperkuat posisi dari Mensesnek, yakni Prasetyo Hadi yang menjadi juru bicara dari Presiden Prabowo saat ini. Juga ada nama Nani Esteang yang sebelumnya ini menjadi wakil kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, itu dia wakil satunya dari badan yang dipimpin oleh mantan politisi PDI, yakni Budiman Sujatmiko. Ini Nani Esteang ini salah satu loyalisnya dari Prabowo juga. Dan dia digeser ini sekarang menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Ini bukan hanya Nani Deang, ini ada satu lagi orang yang di situ ditempatkan menjadi wakil kepala, yakni Sony Sanjaya, seorang perwira tinggi Polri, lulusan Akpol 91, ini satu angkatan dengan Listio Sigit Prabowo. Dia sebelumnya direktur ya di jabatannya di Badan Gizi itu. Nah, mengapa ini Nani Deang, ini loyalis dari Pak Prabowo digeser untuk ini ke Badan Gizi Nasional? Saya kira ini erat kaitannya dengan program makan bergizi gratis yang sekarang sedang jadi salah satu primadona utama dari pemerintahnya Prabowo. Kita ingatkan bagaimana Pak Prabowo kan pada pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus lalu di depan parlemen itu memuji-muji habis keberhasilan dari BGN dan tingkat penerima manfaat yang sangat besar. Tapi orang banyak bertanya-tanya itu data dari mana? Karena realitasnya serapan anggaran dari BGN itu masih sangat kecil, tentu saja ya penerima manfaatnya masih sangat rendah. Anggarannya itu sangat besar ya, tahun lalu ada yang menyebut, kalau Menteri Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan menyebutnya 171 triliun, tapi Menteri Sri Mulyani menyebutnya hanya 171 triliun. Tapi yang jelas pada tahun 2026 ini ditingkatkan 5 kali lipat, kalau kata Ibu Sri Mulyani itu jadi 335 triliun. Jadi ini pertaruhan besar dari Pak Prabowo. Sementara ini kelihatannya nggak maksimal Kepala Badan Gizi Nasional ini, Pak Dadan itu ya, walaupun dia kemarin dianugerahi Bintang Mahaputra Utama ya. Karena yang ini soal kinerja dari Pak Dadan ini dibongkar oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang dia menyatakan bahwa serapannya rendah dan dia nanti mengancam kalau masih rendah terus nanti setiap bulan dia minta agar Pak Dadan ini, Profesor Dadan ini menggelar jumpa pers dan akan ditongkrongin duduk di sebelahnya Menteri Keuangan. Jadi saya kira ini merupakan konsolidasi dari Pak Prabowo untuk memperkuat program-program pemerintahannya dan mesti di tangan orang-orang yang dia sangat percaya. Jadi Nani Esteang dimasukkan ke situ. Artinya Pak Prabowo nggak mau kebobolan lagi karena kalau kemudian Pak Prabowo masih sering mengutip data-data yang sebenarnya tidak sesuai dengan realitas di lapangan kan ini memalukan buat Presiden Prabowo.
Yang juga menarik itu adalah pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian. Kan seperti dikatakan oleh Menteri Menko Hukum dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dalam 1-2 hari ini paling lambat harusnya besok, Pak Prabowo itu sudah menandatangani kepres untuk reformasi Polri. Nah, ini kelihatannya Pak Doviri akan fokus di situ ya, dan udah ada nama ini berarti yang akan in charge di situ bersama dengan tentu saja Pak Jamari Caniago sebagai Menko Polkam, karena dengan jabatan Menko Polkam itu dia ex officio adalah Ketua Kompolnas. Jadi ini dengan dilantiknya Pak Doviri ini lulusan terbaik juga di Polri, salah satu bintang di Polri, soal reformasi kepolisiannya akan segera bergulir. Di luar itu nama-nama yang ada, di luar nama Jamari Caniago, Erick Thohir, itu nama-nama yang lain adalah ini perwakilan atau representasi dari partai. Bahkan ada juga yang masih ini representasi dari Gerindra, misalnya Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Kehutanan, itu dia adalah bendahara Demokrat Jawa Tengah kalau tidak salah ini. Kemudian ada Afriansah Nur, ini menarik, dia pernah sebelumnya itu di eranya Jokowi pernah menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja saat menterinya dijabat oleh Ida Fauziah. Dia waktu itu adalah politisi dari PBB, Partai Bulan Bintangnya yang dipimpin oleh Yusril, tapi kemudian dia pindah ke Partai Demokrat menjadi wakil sekjen kalau tidak salah ya di Partai Demokrat. Kemudian ada nama Farida Farihah, ini Wakil Menteri Koperasi, dia adalah representasi dari PKB. Dan satu lagi ada Sarah Sadika, ini Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini adalah pejabat karir, ini ASN, karena sebelumnya dia adalah deputy di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu. Jadi kalau toh misalnya banyak yang kecewa karena kok masih ada termul-termul di dalam kabinet, termul keluar, termul masuk. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan dari pejabat yang dilantik tadi itu terlihat sekali bahwa Pak Prabowo melakukan konsolidasi, dan kemudian ini orang-orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, loyalisnya itu mulai memegang pos-pos yang sangat penting, yang bisa tentu saja Pak Prabowo dengan begitu dia merasa lebih tenang gitu ya. Tapi ya next kalau mau ada reshuffle aspirasi publik supaya termul itu dibersihkan, ya tolong diperhatikan ya Pak Prabowo. Dengan begitu dukungan terhadap pemerintah itu makin kuat. Saya Arif Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.